Ya, chapter 263 sudah rilis dan seperti biasa, awalnya landai dan pada akhirnya kembali mencekam alias menegangkan. Sebelum kita bahas kemungkinan apa yang terjadi pada chapter mendatang, mari kita bahas dulu hal-hal menarik yang terjadi pada chapter 263. Pertama, seperti yang diharapkan, pada akhirnya Jiwoo kembali berkumpul dengan The Gang. Jiwoo juga menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi di organisasi Friend dan itulah mengapa ia kembali lebih cepat dibandingkan dengan jadwal yang ada. Nah, karena perbincangan tersebut membahas terkait dengan Duke, jadi Mimin sedikit yakin kayaknya Duke nanti disiapkan oleh autor untuk beberapa adegan tak terduga. Kayaknya sih si Duke ini bakal jadi anak kesayangan autor dah. Mau dimatiin sayang, nggak dimatiin juga kayaknya nggak mungkin. Nah, kalau menurut kalian gimana? Selanjutnya adalah yang terpenting, yaitu kedatangan 3 awekan peringkat dunia ke markas Union ataupun asosiasi. Nah, dari nama dan juga pakaiannya nampaknya mereka merupakan awekan Jepang. Dan dilihat dari pakaiannya yang agak mirip dengan orang yang berada di panel terakhir pada chapter 262, nampaknya itu adalah orang yang dimaksud oleh Nona Yoo-jeong dan ia merupakan top 10. Nah, sampai sini akhirnya 4 awekan yang merupakan top 10 sudah terungkap. Pertama Pheromone, yang kedua adalah Andrew, lalu yang ketiga adalah Schneider, yang keempat adalah Supri, dan yang kelima kalau nggak salah namanya Astra tadi ya. Oh, 5 bukannya 4. Jadi tersisa 5 lagi. Dan mungkin 5 yang tersisa ini 3-nya adalah orang yang menyerang Kaiden. Harusnya sih gitu. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah kenapa mereka mencari Curtain? Kira-kira apakah yang terjadi di masa lalu? Dan mungkin jawabannya akan mulai terungkap beberapa chapter ke depan. Tapi yang tak kalah menariknya adalah saat Tanji menyerang Park Soha. Ya, Tanji sendiri merupakan top 100 peringkat dunia. Pertanyaannya adalah apakah Park Soha bisa melawannya? Kalau menurut Mimin pribadi sih harusnya bisa ya. Park Soha sendiri merupakan tangan kanan dari presiden asosiasi, yang artinya Park Soha ini bukan orang sembarangan. Kaiden sendiri mengakui jika banyak awekan tak terduga di Korea. Ya, mereka dianggap lemah oleh negara lain padahal banyak monster yang bersembunyi. Seperti Nona Yoo-jeong yang bahkan sanggup melawan top 50 peringkat dunia. Karena si Tanji ini cuman top 100, harusnya si Park Soha bisa melawan. Ia menahan diri, kenapa? Karena Tanji dan 3 orang lainnya adalah tamu. Jadi sebagai tuan rumah nggak mungkin dong Park Soha menyerang kecuali ada hal yang membahayakan. Dan itulah yang terjadi di panel terakhir. Park Soha menggunakan kekuatannya untuk menyerang Tanji. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada chapter mendatang? Pertama, mungkin pertarungan akan terus berlanjut. Park Soha bisa menahan Tanji tapi tidak dengan 2 orang lainnya. Ya, mereka berdua merupakan top 50. Jadi, walaupun Park Soha mungkin bisa melawan Tanji, Mimin tidak yakin jika Park Soha bisa melawan top 50. Yang artinya kemungkinan akan ada orang lain yang muncul. Bisa jadi itu adalah pimpinan asosiasi atau malah jangan-jangan Nona Yoo-jeong muncul juga. Sama halnya saat Bator mendatangi Baekdu. Tunggu. Tapi kalau Nona Yoo-jeong kayaknya kemungkinannya kecil dah. Kalau waktu dulu karena Baekdu udah kehilangan Kang Sopil, jadi nggak ada orang yang bisa menangani Bator. Tapi kalau di asosiasi ataupun union seharusnya masih ada Pak Tua Kakek Sobin yang nampaknya setara dengan 50 peringkat dunia. Harusnya sih gitu ya. Kakek Sobin ini kan teman seangkatan sama Han Song Ik.
Dulu Han Song-ik pas masih aktif aja peringkat 50 besar dunia. Dan kakeknya si Suchon dulu aja dia sempat ngaku-ngaku sama si Jiwoo bahwa ia bersaing ketat melawan Han Song-ik, yang artinya kakek Subin juga sama. Jadi paling enggak menurut Mimin kekuatannya setara dengan 50 besar peringkat dunia. Tapi pertanyaannya, apakah kakek Sobin saat itu sedang berada di organisasi atau jangan-jangan lagi keluar? Nah, kalau misalkan lagi ada di asosiasi, kemungkinan ia akan muncul. Tapi kalau lagi keluar, kemungkinan ada orang lain yang datang, dan itu mungkin aja Nona Yo Ji-young. Tapi menurut kalian kira-kira Kerten bakal nemuin 3 begundal itu nggak? Kalau menurut Mimin sih iya ya. Dan pastinya akan ada Kaiden juga. Perlu digarisbawahi lagi ya, Kerten itu peringkat resminya adalah 50 besar. Jadi nggak mungkin ia bisa melawan 2 orang sekaligus dari 50 besar. Tapi beda halnya dengan Kaiden. Nah, kalau Kaiden mah lawan 3 orang itu sekaligus mah masih sanggup. Intinya sih minggu depan masih akan ada banyak ketegangan. Dan pastinya 3 orang ini lebih alot dibandingkan dengan Bator. Kalau dilihat-lihat kayaknya si Bator ini awekan independen dah kayak si Kaiden. Nah, beda halnya dengan 3 orang ini. Mereka berada di bawah asosiasi, kalau nggak salah tadi namanya Astra dah. Tapi yang paling penting sih Mimin mau melihat kekuatan penuh Pak Soha. Mudah-mudahan besok diperlihatkan. Nah, Pak Soha ini udah pernah melawan, aduh siapa lagi namanya kemarin yang dulu pernah mau bawa dokter di line tuh, Ruben apa ya? Dia itu kuat tapi nggak ada tai-tainya lawan Pak Soha. Jadi kayaknya bakal seru aja kalau misalkan orang-orang kuat di Korea mulai menampilkan kekuatannya. Kemarin kan udah tuh Nona Yo Ji-young. Nah, terus sekarang Pak Soha. Mungkin besok si Pak Tua Ketua Union dan lain sebagainya. Kalau menurut kalian gimana? Coret-coret di kolom komentar. Itu saja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.